warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Pemirsa dan jamaah kajian menjelang berbuka puasa semuanya di Masjid Mustofa yang dirahmati Allah. Pertama dan utama sekali tentunya kita memanjatkan puja dan syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita semua dalam limpahan taufik hidayah inayah maunah pertolongan dari Allah mendapatkan sifat rahman dan rahim kasih sayangnya Allah, sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dapat melaksanakan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah dengan beribadah, ibadah Allah, menegakkan sholat 5 waktu dengan sempurna, dengan baik, dengan ikhlas, dengan khusyuk, dengan istiqomah, menegakkan usia Ramadan pada kesempatan bulan ini juga dengan penuh imanan wahtisaban, penuh penghayatan, memaknai semua hikmah dari siang Ramadan untuk kehidupan kita yang lebih baik. Salawat dan salam moga-moga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi akhir zaman, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Moga-moga kita semua yang mengaku sebagai umat Muhammad, kita semua yang amat sangat mencintai Nabi Muhammad, kita juga diakui sebagai umatnya, kita juga dicintainya, sehingga pantaslah besok di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya, pantas pula bersama Rasulullah SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah, saat kita berada di bulan suci Ramadan, semestinya kehidupan kita tentu menuju kehidupan yang lebih baik, karena Allah menghendaki setelah kita membaca, memahami, menghayati dan mengamalkan Quran surat Al-Baqarah 186 la'allahum yarshudun, dengan kita beriman yang kuat, dengan kita meyakini Allah yang menciptakan langit bumi seisinya, yang meyakini Allah dan yang seharusnya kita sembah, kita puja dan kita puji, meyakini bahwa Allah yang mengabulkan segala permohonan doa kita. Syaratnya tentu kita melaksanakan perintah Allah dan beriman yang benar, maka kita akan mendapatkan petunjuk. Dari petunjuk itu kita akan melaksanakan siam Ramadan saat kita sudah tahu bahwa bulan Ramadan telah tiba. Faman syahida minkum syahra falyasum, bahwa siapa yang menyaksikan ketemu menangi bulan Ramadan maka telah berpuasa. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ibadah puasa itu atas kasih sayang Allah, bukan menyiksa kita, bukan menyakiti kita, bukan memberatkan kita, bukan membebani kita. Justru ada hikmah yang sangat agung, sangat besar bagi orang yang berpuasa. Entah itu untuk mendapatkan derajat takwa, derajat tertinggi manusia,
Apakah itu untuk mendapatkan ampunan 1 tahun yang lalu, ampunan 1 tahun yang akan datang, mendapatkan 2 kegembiraan saat berbuka, saat berhari raya, dan saat berjumpa dengan Allah di hari kiamat di surga kelak. Ila rabbiha nadhira, kepada Tuhannya orang-orang yang di surga nanti akan berusaha melihat langsung. Kalau di dunia ini belum bisa. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu zat yang tidak bisa dilihat, tetapi Allah Maha melihat. Lalu dengan siang Ramadan kita akan dijadikan manusia yang memiliki jiwa nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, baik memiliki sifat yang mendekatkan diri kepada Allah, muraqabah, merasa diawasi, dilihat, disaksikan oleh Allah, kita melaksanakan perintah Allah ini. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Sesungguhnya engkau menghadapkan wajahmu kemana saja, di situ ada Allah. Lalu hikmah berikutnya adalah insya Allah kita berpuasa akan menjadikan manusia-manusia yang teduh pandangan hidupnya, santai, damai dalam kehidupan sehari-harinya, menjadi manusia-manusia yang santun dalam tingkah laku, perbuatan, ucapannya, menjadi manusia-manusia yang memiliki toleransi yang sangat tinggi, manusia-manusia yang hidup dengan penuh kesopanan, terutama tentu dengan keluarga-keluarga kita. Maka jika pada sore hari ini tema kita adalah hikmah puasa untuk membangun hubungan yang semakin harmonis dalam rumah tangga, tentu amat sangat relevan. Karena bagi orang yang puasa, insya Allah menjadi manusia-manusia yang amanah, manusia yang tadi saya sebut memiliki keimanan yang kuat, manusia yang tentu tidak akan berani berkhianat atau mengkhianati pasangannya masing-masing. Karena orang yang bertakwa, man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa bil qalbi munib. Orang-orang yang amat sangat takut kepada Allah yang gaib, yang enggak nampak, dan orang-orang yang telah saat menuju Allah dalam kematian maupun di hari kiamat dengan jiwa yang penuh taubat. Artinya apa? Khasyar rahmana bil ghaib, takut kepada Allah yang gaib, selalu sekali lagi merasa diawasi, dilihat oleh Allah. Insya Allah pasangan-pasangan pernikahan di bulan Ramadan bila menegakkan puasa dengan penuh imanan wa ihtisaban, penuh dengan dasar iman dan ikhlas semata-mata yang menghargai Allah. Sementara kalau orang ikhlas itu setan gak doyan, demit gak duit. Illa ibadatullah mukhlasin itu tersebar di banyak ayat dalam Al-Quran. Setan sudah angkat tangan, lempar handuk kalau sudah berhadapan dengan orang yang ikhlas. Dia setan tidak akan bisa mengganggu. Artinya kalau seorang suami, seorang istri, anak-anaknya melaksanakan ibadah puasa dengan penuh dasar keimanan yang kuat, keikhlasan yang tinggi seperti puasa kita, maka sekali lagi setan tidak akan mampu menggoda kita. Kalau setan nggak bisa mengganggu kita, boleh jadi karena setan juga sudah dibelenggu wasuh fidati sayatin. Tetapi setan dalam bentuk manusia, minal jinnati wan nas, boleh jadi masih menggoda, atau yang bersangkutan sendiri hatinya sudah diliputi suasana kesetanannya. Ada kiai ditanya oleh santrinya, Pak Yai, katanya kalau bulan Ramadan surga dibuka lebar, neraka ditutup rapat, dan setan-setan dibelenggu. Tapi kenyataannya kok masih banyak orang berbuat dosa, Pak Yai. Kemaksiatan masih merajalela, orang nggak jujur masih banyak, orang nyopet juga masih ada, maling ada, perampok juga ada, korupsi malah banyak. Kata Pak Yai, bukan berarti setannya muncul katanya, bukan setannya muncul, setannya sudah dulu, tetapi sifat-sifat kesetanan itu sudah banyak
mendarah daging dimiliki oleh manusia. Sementara kalau Allah menyebut setan itu berada di antara aliran darah manusia, dan kalau sudah seperti itu, dan setannya dibondo, menungsone tidak dibondo nafsunya dibiarkan berkeliaran, boleh jadi juga boleh jadi setannya masih tidak bisa dikendalikan. Nah, oleh karena itu sekali lagi yang pertama dan utama kita sadarkan bahwa keluarga-keluarga yang menjalankan siam puasa dengan benar, insya Allah yang bersangkutan dilindungi oleh Allah. Di suasana kebatinannya, kerukunannya dengan suami dan istrinya semakin kelihatan, malah semakin rukun-rukunnya. Karena walaupun mohon maaf dalam tanda petik urusan syahwat perut ke bawahnya dihentikan di siang hari, tapi di malam hari kan juga masih boleh. Karena di dalam Al-Baqarah 180 itu uhilla lakum lailatan siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi suami istri kalau di malam hari masih boleh. Ya ora terus buka langsung nulis poin enggak lah, ya terawih lah kan gitu ya. Tadarus lah gitu, ngaji lah. Itu diperbolehkan untuk melakukan rafas dalam pengertian berhubungan dengan suami istri. Jangan lantas Ramadan terus. Ada teman saya itu sekarang udah pensiun. Kalau Ramadan kadang-kadang nggak kumpul sama istrinya 1 bulan penuh. Hebat aku. Tapi kan menyalahi Al-Quran, saya bilang gitu. Nah ini sudah kesepakatan. Pokoknya istriku yo nggak boleh minta, saya juga nggak memberi. Pokoknya Ramadan 1 bulan penuh, lereng. Isinya sholat, qiyamul Ramadan, tarawih, tahajud, terus sholat hajat, macam-macam katanya, sambil mengkhatamkan Al-Quran kalau bisa 5-6 kali. Kayaknya bergawe itu aku. Saya bilang sampai lagi menyalahi ayat Al-Quran. Waca Quran surat Al-Baqarah 187. Ukhilalaku dihalalkan atas kamu. Itu berlebihan, nggak boleh beragama itu berlebihan. La tazlu fi dinikum. Yang pertama yang masih muda-muda, kayak Mas sebagai Tatomi, masih muda-muda itu mosok sak ulang mereka. Artinya hubungan sehari-hari dalam kondisi puasa itu kan pasti dikondisikan keluarga semakin harmonis karena tentu melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Kalau suami melaksanakan kewajibannya mulai wa'ashiruhunna bil ma'ruf, mempergali istrinya dengan ma'ruf, kata-katanya, perbuatannya dengan santun, perlu boso, rokok, terutama ibu-ibu kepada suaminya romo inggil, karena suaminya bagaimanapun tetap lebih tua. Saya menyebut lebih tua karena dulu Nabi Adam itu lebih tua dari Hawa, manggilnya ya Mas Adam. Walaupun Bunda Khadijah itu umurnya 40 tahun, Rasulullah 25 tahun, manggilnya juga Mas Muhammad. Nabi Muhammad tetap lebih tua secara umur, secara hubungan strata pernikahan, walaupun secara biologis lebih muda. Artinya para ibu-ibu, bagaimanapun kondisi suamimu, tetaplah kau memanggil Mas, Kakang, Abang, Bib, apa panggilannya, Yayang, ya gitu. Pokoknya harus yang lebih harmonis dan lebih sopan. Kalau suami melaksanakan mu'asyarah bil ma'ruf, mempergali istri dengan ma'ruf, berarti istri akan nanti melaksanakan kewajibannya taat kepada suaminya. Apalagi suaminya memerintah kepada hal yang menuju ketakwaan. Walaupun memang tidak boleh istri itu berlebihan dalam ta'assub, menghormati suaminya, umpamanya sampai nyembah-nyembah layaknya
ratu ning keraton raja itu ya, nggak harus begitu. Tetapi perlambang waktu pernikahan itu sebenarnya perlu diimplementasikan dalam hidup seterusnya. Umpamanya kalau temu nganten itu sampai istri ngubah kakinya suaminya, jangan-jangan ya pas ngantenan tok kuwi, setelah itu sampai mati orang-orang ngubah kaki suaminya. Waktu ngantenan istrinya memberi minum suaminya, itu maknanya juga istrinya memberikan layanan, memberi makan minum setiap hari dengan santunnya, kayak dari ngantenannya. Kalau istrinya dulang waktu dulang-dulangan, itu maknanya juga harus diimplementasikan seterusnya, bukan ngantenan tok. Lalu kalau kewajiban suami memberikan nafkah lahir dan batin yang halalan thayyiban. Ingat, kalau suami memberikan makanan yang halal, halalan thayyiban pada istrinya, pada anaknya, insya Allah hati istrinya, hati anak-anaknya akan mudah digiring, diarahkan, diajak menuju jalan Allah. Dijak ngaji, dijak taat, dijak sholat jamaah, dijak baca Quran, dijak tahajud, insya Allah mudah. Tapi kalau suami sudah memberikan makanan yang haram kepada istrinya, kepada anak-anaknya, jangan harap istrinya jadi istri yang sholihah, yang taat. Jangan berharap juga anak-anaknya taat untuk diajak sholat berjamaah oleh bapaknya, karena itu sangat mempengaruhi kepribadian urusan makanan itu. Makanya dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Walaupun di situ tidak disebut halal dan thayyiban, tapi kalau Allah menyebut thayyiban itu maknanya juga sudah di dalamnya halal dan thayyiban. Makanya kalau ukhilla lakumut thayyibat wa yuharrimul khaba'is, dihalalkan atas kamu yang baik, makna yang baik itu mengandung nilai halalan thayyiban. Kalau khaba'is itu ya sudah jelek, jalannya bahkan mendapatkannya haram juga. Setelah kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik, yaitu pengertiannya halalan thayyiban, wa'malu sholihan, beramal soleh. Artinya dalam kehidupan keluarga, insya Allah kalau makanannya halal, semuanya, suaminya, istrinya, anak-anaknya akan mampu melaksanakan amal soleh. Itu linier. Tapi kalau yang dimakan, mohon maaf, barang haram, barang curian, barang korupsi dan sebagainya, maka diajak wa'malu sholihan, beramal soleh, itu akan sulit. Yang terjadi ya naudzubillah min dzalik, keluarga-keluarga yang broken home, bukan broken head atau broken home, bukan broken liver. Karena kalau hati itu dimaknai liver menurut biologi, tapi kalau menurut psikologi itu al-afidah atau qalbun atau hati. Makanya broken head bukan broken liver. Ya, tentu diawali dari, mohon maaf, di antaranya urusan makanan yang haram. Kalau suaminya sudah juga mendidik istri dan anaknya, suaminya menjaga kehormatan istri anaknya, suaminya menjaga istri anaknya dari api neraka, suaminya menjaga rahasia-rahasia rumah tangganya, suaminya apalagi mengajak istri anaknya menuju surga Allah. Biar nanti kelak dalam Quran surat At-Tur ayat 21 itu, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum tsumma alatnahum dan seterusnya. Orang-orang yang beriman yang diikuti oleh anak istri, anak cucu, dzurriyyahnya yang beriman dan bertakwa, kelak akan dikumpulkan Allah di surga dan tidak akan dikurangi sedikit pun dari pahala-pahalanya di surga itu. Jadi kalau ibu-ibu nyanyi kau mau jadikan imamku, terus yang bapaknya nyanyi kau jadi bidadari surgaku, itu ya kudu proses. Orang mau nyanyi dong, ya silahkan nyanyi sebagai tanda bahagia, sebagai tanda syukur. Tetapi yang terpenting merealisasikan, merefleksikan
kau jadi tulang rusukku itu seperti apa maknanya, kau jadi bidadari surga pun juga bagaimana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan para pemirsa semuanya yang kami cintai dan kami banggakan, setelah kewajiban-kewajiban suami yang berapa tadi? 89 tadi dilaksanakan dengan sempurna baik. Itu artinya berarti haknya istri tercukupi dengan baik pula. Kalau suami melaksanakan kewajibannya mempergauli dengan baik, berarti istrinya akan mendapatkan pergaulan yang baik. Kalau suaminya memberikan nafkah yang halalan thayyiban, istrinya mendapatkan haknya, mendapatkan jatah nafkah baik jasmani maupun nafkah rohani, lahir maupun batin. Nah, manakala sekarang salah satu dari kewajiban suami tidak tertunaikan, satu saja, ini tandanya berarti sudah bias ganjil, sudah berkurang itu, nggak sempurna. Ya tentu sudah mulai suami tidak memberi nafkah batin, apalagi istrinya iso ngosek ya panganan apa. Atau paling enggak jangan-jangan paling bahaya iso mencari ketenangan batin ke yang lain hati, wah bahaya lagi itu alamat kiamat. Ya kiamat subuh di dunia. Kalau suami tidak memberi nafkah, dohir memberikan nafkah, makanan, minuman, dan kebutuhan sandang pangan papannya, ya maka tentu istri juga tidak akan sempurna hidupnya. Sebaliknya sekarang, kalau kewajiban suami sudah tunaikan baik, sekarang kewajiban istri, mulai dari kewajiban istri pertama dan utama itu taat kepada suaminya. Fasolihatun qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Quran surat An-Nisa ayat 34. Wanita-wanita solihah itu wanita yang taat. Jadi parameter wanita baik, wanita solihah itu nomor satu, taat kepada suaminya, taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada suaminya. Terutama hafidhatul ghaibi, menjaga kehormatannya di saat suaminya tidak ada. Tidak seperti zaman Mojopahit ngono kae. Cipir geong-geong, ayo mas dang mampir, mumpung gak enak uang nang omah, ada itu kiamat dulu. Dulu kan mungkin nabuh kentongan ngono ya, cipir geong-geong nang omah gak enak uang. Saiki setan gepenge ya ini setan gepenge ya. Kemarin kan awal 2023 banyak ibu-ibu gembruduk ke pengadilan agama melaporkan suaminya kena judi online, nah, sampai ratusan. Kalau sudah suami kedanan judi online, itu uang belanja bisa nggak nyampe ke istri untuk beli chip, beli apa pak? Ganti-ganti chip, aku yuraro mau slot karo chip, ya aku lupa nih yuraro. Tuku lepi raro regane raro, yo ceritane ngomong itu. Ya moga-moga enggak kena yang setan seperti itulah. Kalau sudah seperti itu, jelas goncang keluarganya, istrinya melapor ke pengadilan agama. Akhir 2023 gantian, banyak suami-suami melaporkan istrinya ke pengadilan agama karena istrinya selingkuh. Ya karena pakai alat canggih godaan setan gepeng ya. Alhamdulillah tadi. Ya sekali lagi nek zamane Mojopahit itu kan pakai kentongan tong ngono, nek saiki ya pakai alat setan gepeng. Alhamdulillah. Dulu juga gara-gara suami-suami yang tidak memberikan nafkahnya dengan benar, sementara istrinya penghasilannya lebih banyak, biasanya juga banyak inisiatif istri-istri menggugat suaminya. Karena peribahasa ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang, itu ternyata rumus itu sampai sekarang masih terjadi. Geopo, orang menpetetan, orang duwe penghasilan, ditendang tenang, istrinya wis
lulus sertifikasi ya, gitu ya Pak Roli. Betul kok, ada banyak wanita-wanita datang tahu itu ada 6 pasang itu yang 5 diantaranya istri menggugat suaminya ya karena suaminya ada yang KDRT, suaminya ada yang pembiaran, ada suaminya melakukan gantung istri tanpa tali. Digantung tali kan langsung mati, digantung tanpa tali deh mas. Ya enggak jelas, punya suami ora tau mulai, punya suami ora tau diberi nafkah, punya suami ora tau bertahun-tahun enggak jelas kan pada kalau digantung tanpa tali. Istri enggak kuat ya langsung pasrah ke pengadilan agama bayar 10.000. Ya selesai ya salah karena pasrah. Masya Allah. Kewajiban istri itu nomor 1 taat. Itu di Quran surat An-Nisa 34. Quran surat At-Tahrim 5 itu wanita baik itu ya mukminatin, muslimatin, qanitatin. Nomor 1 qanitat. Baru setelah itu abidatin, sa'iqatin, sayyibatin wa aqarin. Baru menegakkan sholat, rajin ibadah, rajin puasa, rajin tahajud. Itu kedua, ketiga, keempat. Yang nomor 1 itu qanitat, wanita taat. Kalau wanita sudah tidak taat itu di dalam Quran sudah masuk kategori nusus. An-Nisa 36 itu ayakhafuna nusuzahunna. Nek wong lanang-lanang para suami sudah khawatir akan kelakuan istrinya nusus, tidak taat suaminya, dikon sholat gak gelem sholat, kon poso gak gelem poso padahal tidak haid, maka ada beberapa langkah itu. Mulai dari fa'iduhunna, dinasehati, dituturi. Karena kewajiban suami memang nuturi istri, bukan kewajiban istri loh ya nuturi suami, nggak boleh bu, jangan dibalik. Wa istausu bin nisa, itu kewajiban suami memberi nasihat istrinya. Istausu bin nisa, fa inna khuliqatin nisa min dila'il awal. Karena wanita itu terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Mana ada tulang rusuk kencang dicecer ya, ayo elek kok. Dodo itu ya mesti ya tulang rusuknya bengkok. Nah dulu Bunda Hawa itu diambil dari tulang rusuknya Adam. Makanya kalau istri itu menjadi tulang rusukku gitu ya bener kan gitu ya. Lagunya Uce kan begitu. Kalau istri sudah bengkok, nusus, ya dinasehati. Pak Wali laki-laki kewajibannya menasehati istrinya. Tapi ingat kaum laki-laki, mas-mas yang sudah punya istri, menasehati istri itu ya gampang-gampang angel, ya bu ya. Karena tek-tekane suami di tangan istri, gitu. Iya. Kalau anak harus mentang-mentang harus metidi pada istri, langsung dibuka aibnya sama istrinya, umut. Delok kita kamu mas, aduh. Lah istri dikon ngaji terus suami ini mau maca WA, istri sok protes. Istri ini kon tahajud, suami ini bangun jam 3 tapi delok bal-balan, ya istri protes kan wanita sekarang kendel-kendel. Jadi kalau mau menasihati istrinya, tentu saran saya suaminya harus lurus lebih dulu. Kalau suaminya sudah lurus, jadi wanita laki-laki soleh, laki-laki yang baik, apalagi materi nasihatnya sudah dikerjakan oleh suami, please silahkan suami menasihati. Insya Allah istrinya akan taat. Ya, perlu cara menasihatinya ya dengan penuh memohon pertolongan Allah, diwacane Fatihah, diwacane sholawat aku dulu. Ya seperti kalau suami membangunkan istrinya suruh nyiapin sahur itu loh, nggih Bu nggih. Suami sampean nek nggugat jenengan nganggo apa? Sikil, disadui pun. Gak sopan, gak boleh Pak, gak boleh. Pak Rofi kalau membangunkan istrinya itu dicium Pak Rofi. Terus dibisikkan di telinganya dengan kata sayang gitu. Bangun ya gitu. Sudah waktunya nyiapkan sahur. Sahur yang lembut, jangan disatu. Pas jenenge istrine marfuah terus marfuah tangi. Jenenge bojone Fatijah mosok jah sikile karo disakiti. Ibu-ibu pertama taat pada suaminya. Kalau suaminya memang memerintahkan istrinya mulai hamil, istrinya mulai melahirkan, istrinya ngopeni anak kecil, ya taat demi taat kepada Allah, kepada Rasulnya.
Ibu-ibu kalau punya anak kecil, kalau jam 1 bangun minta minum susu begitu, anaknya umur 2 tahun mesti sampai mamanya. Ya harus ikhlas Bu nggih. Sambil ngangkat air, sambil menyiapkan susu yang untuk anaknya itu, sambil istighfar, sambil baca salawat, sambil berdoa, ya Allah, ini air susu yang dibeli dari pemberian suamiku yang halal, mencari nafkah, membanting tulang, memeras keringat, ya Allah, jadikanlah setiap tetes air susu ini nanti tumbuh anakku, anak yang sehat walafiat jasmani rohani, anak yang mencintai nabinya, taat kepadamu ya Allah, anak yang mudah nanti melaksanakan amal soleh. Ngono apa donga. Ojo mecu-mecu karo nyadu sikile suami. Enak wong lanang. Wong wedok kok tangi ganti apa? Wong lanang tangi gawe susu. Wong wedok tangi ganti pipis. Sing lanang tawur wae terus sing lanang bisa wadon sikile. Mboten angsal Bu nggih. Mboten angsal. Harus yang penuh kesopanan apalagi di bulan Ramadan. Pokoknya bulan Ramadan ini hubungan suami istri itu harus semuanya dalam koridor yang halus, yang santun. Wong namanya perutnya sudah kosong, lapar, haus, mosok mentak-mentak terus. Harus yang satu sopan. Kewajiban istri berikutnya setelah taat suami, apa kewajibannya? Melayani suami. Iya, pokoknya Nabi itu sampai dalam hadis loh, saya itu loh Bu. Kalau seandainya Nabi itu minta di atas unta sekalipun, istrinya akan melayaninya. Yang mobil, masuk gak nenggon, neng hotel lah, leren sih neng. Bojone dhewe Pak, Arto Singkon. Dulu ada teman saya rumahnya dari sini, barat sini. Itu sampai ngantenanya itu tak tanya, gimana Mas? Kabar ngantena? Oh, walah. Umpama ning pasar enek nggone Mas. Artinya ngopo ning pasar? Ya mbuh. Saking karena keinginan suami itu ibu-ibu harus dilayani dengan baik. Maka dianggap istri itu balilo tidak taat manakala istri menolak permintaan suami. Bahkan di hadis sahih Bu, jikalau suami menghendaki istrinya diajak kumpul, istrinya menolak, semalam suntuk itu malaikat mengkutuknya sampai terbit matahari. Istri-istri yang tidak taat suaminya pergi keluar dari rumah tidak minta izin suami, satu hari itu istri itu dikutuk oleh malaikat dan seluruh pohon-pohon yang kena sinar matahari itu mengkutuk istri itu. Apa? Dan nek kula dadi guru, mosok bendino pamit bojone. Ya pamitnya pertama setelah nikah itu minta izinkan aku tetap jadi guru Mas. Terus kadung SK PNS Medone ngono atau ketigakan itu atau bahkan sungguhan sekalipun. Ini kan pengabdian pengamalan ilmu dari selama ini saya kuliah sampai S2. Suaminya mengizinkan tiap hari cuma pamitan gitu aja. Izinnya pertama sekali saja. Orang bendino, Mas aku izin, kok lain ora saiki. Nek gak oleh iki tak turun nang omah. Lah tulis sampean yo seneng kepala sekolah iki. Si itu oleh sertifikasi nek pun salah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi istri yang taat, istri yang melayani suaminya, bahkan tidak boleh meninggalkan tempat tidur suaminya, istri yang menjaga rahasia suaminya, istri yang menjaga harta suami dan anak-anak dari suaminya. Jadi harta suami dijaga Bu. Aja terus suaminya gak ning omah, harta suaminya di kilo PKB, harta suaminya digawa ning gone gadean. Aduh, jangan Bu, jangan. Atau dompetnya suami diodol sih, gak boleh Bu ya. Kecuali suaminya amat sangat bakhil. Ada dalam sebuah riwayat memang ada seorang ibu protes atau bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya itu kaya, berkecukupan, tapi suami saya itu mau ditempel kayak pentil. Gimana ya Rasulullah kalau saya mengambil sebagian hak saya untuk belanja rumah tangga? Kata Rasulullah, boleh asal menurut kepatutan. Biasanya kalau mau belanja itu jelas sinten pinter 1 juta. Iya, 2 juta setino.
bintang film belanja 2 juta bu. Bojone belayarane 2,5 juta kok. Ya aja dipek kabeh Bu, wong lanang ben rada bergaya sedikit ya ben dompetnya ana isine lah. Karena ada loh bapak-bapak yang tipe bapak DKI, apa Pak DKI? Dalam kendali istri. Gitu, ada bapak DKI dalam kendali istri. Bayaran di kabeh 100% dibayarne bojone. Nek sing lanang arep tuku bensin pakai bensin mah. Dompete dibuka isine 20.000. Jogo-jogo nek bane kempes karo gitu bensin. Astagfirullah, lanang terus gak duwe harga diri. Ya Pak ya. Lah metu kaya pitik kalah karung. Kok dijak urunan kancane, jak traktir kancane, lho duitku digowo wedok astagfirullah. Ya jangan gitulah. Ibu-ibu harus menghormati suami, menghormati kepemimpinan suami. Ya, ibu-ibu mendapatkan jatah bayaran atau uang belanja sesuai dengan kepatutan. Bayarannya suaminya 10 juta gitu ya, belanjane 3 juta wis cukup toh. Oh, apa ya sing bayar cek suamine. Listrik bojone, wifi bojone, kanggo apa kuwi pajak omah tanah bojone, kanggo beli pulsa apa ya bojone. Bojo mau tok 3 juta mau nggih blonjo tok berarti sedina 100. Mosok yo entekne jangan asem 100.000. Baru pinggang. Ya antasipun ya yang proporsional lah. Suami nggak boleh bakhil amat, istri nggak boleh matre amat. Itulah. Jadi kalau istrinya qanaah seperti istrinya Nabi aja itu dulu dalam Quran surat Al-Ahzab 28 itu pernah nggak qanaah. Ini istrinya Nabi loh. Apalagi istrinya wong Sukorejo. Ya aku gak ngepuh, gak merendahkan istri orang Sukorejo. Istrinya Nabi itu pernah karena mendapatkan belanja yang amat sangat sederhana. Kebetulan Rasulullah itu kalau di Mekah bersama Khadijah itu kan suami istrinya miliarder. Tapi di Madinah kan pernah miskin. Maka saat itu pernah Rasulullah itu memberi belanja hanya sedikit sampai istrinya itu demo minta belanja yang banyak. Lalu turunlah ayat, Nabi Muhammad 3 hari bersedih, turunlah ayat, ya nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata dunya wa zinataha fa alaina ummatikunna wa usalihunna sarahan jamila. Masih 5 menit ya. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, jikalau istri-istrimu menghendaki kehidupan dunia dan segala perhiasan dan kenikmatannya dunia, beri konwoi ibu, tapi ayatnya belum titik, belum koma. Langsung dilanjutkan, umati kuna. Kon seneng nih bahkan, oh ibu-ibu seneng nih sampai titik di sini, tapi nggak titik. Langsung dilanjut, wa usarrihuna sarahan jamila. Setelah kau beri, setelah kau senangkan istrimu, peganglah. Belum bu, ceraikanlah istrimu dengan cara yang baik-baik. Maka ketiga istri Nabi saat itu yang demo uang wis guguk minta maaf langsung mencium kaki Nabi, nggak usah diberi kalung sing gedene sak rantai sepur ya Rasulullah, nggak usah diberi gendang sing gedene sak pelek becak, mboten napa-napa. Kula ikhlas dados istri panjenengan Nabi. Itu asbabun nuzul turunnya Quran surat Al-Ahzab 28. Di bagian akhir saya berharap hubungan keluarga di bulan Ramadan ini karena didasari pertama keimanan, dalam pengawasan Allah, dalam pantauan Allah. Jangankan melihat tingkah laku kita, jangankan melihat tingkah laku panjenengan. Miskola habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah. Kalau ada perbuatan manusia sebesar biji zarrah, sebesar biji sawi, sebesar atom, sebesar molekul terkecil, tersimpan di dalam batu yang besar di alun-alun Batu Semar kayak, atau tersimpan di atas langit yang tinggi, atau di dalam perut bumi, yakti bi Allah, semua diketahui Allah dan mendapatkan balasan dari Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sehingga insya Allah dengan dasar iman seperti itu, puasa kita sempurna, sholat kita sempurna, hubungan suami kita juga akan sempurna. Tidak ada dusta di antara kita, tidak ada apa istilahnya, ya perkhianatan antara istri dan suami.
Kalau kita karena maghribnya masih 3 menit ya jadi ya. Tapi persiapan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga keluarga kita di bulan suci Ramadan ini mendapatkan petunjuk hidayah, karena insya Allah anak-anak kita juga lebih banyak perai. Awal Ramadan sudah perai, nanti 1 minggu sebelum hari raya perai lagi, habis hari raya perai lagi banyak. Mari kita rengkuh anak-anak kita dalam suasana damai, sahur bersama, berbuka bersama, berbuka di sini. Ya, pas di rumah, maksud saya terus berdialog bersama, berkomunikasi yang baik, saling menanyakan tentang urusan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Moga-moga keluarga-keluarga muslim kita hidup dalam suasana yang mawaddah warahmah, dalam ridho Allah. Demikian kajian menjelang berbuka Ramadan pada sore hari ini kita turuti. Moga-moga sekali lagi Allah memberikan petunjuk hidayah dan menyelamatkan kita semua di zaman yang sudah amat sangat banyak godaan yang sekarang ini. Kurang lebih mohon maaf, moga-moga bermanfaat bagi saya pribadi dan hadirin yang dirahmati Allah dan pemirsa semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.